Annyeong Yorobun, ketemu lagi di channel Cerita Mimin. Kalian gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini Mimin bakalan ngebahas alur cerita film Korea terbaru yang rilis di bulan Februari tahun 2023 ini. Masih hangat kan filmnya? 혹시 자드웨이드는 지금 없나요? 제가 계산했으니까 찾아가세요. 아니 Film ini nyeritain kesialan seorang cewek cantik yang kehilangan ponselnya dan ponsel itu ternyata ditemuin sama cowok psikopat. Lumayan bikin deg-degan kan ceritanya? Ya udah deh, tanpa lama-lama lagi, yuk kita langsung aja masuk ke alur cerita lengkapnya. Di awal cerita, seorang cewek lagi asik nih mainin ponselnya. Dari mulai dengerin lagu, chatting, upload foto-foto ke media sosial, dan lain-lain, semua serba praktis dong dengan adanya ponsel. Tapi cewek ini nggak tahu kalau dia bakalan jadi korban seorang cowok psikopat. Suatu malam, karena kelelahan beraktivitas seharian full sama bestinya, cewek yang bernama Linami ini pulang naik bis dan dia ketiduran di bis itu. Gak sadar ponselnya jatuh, Nami turun nih dari bis. Lalu ponselnya ditemuin sama cowok misterius. Besoknya pas temen Nami nelpon, cowok yang nemuin ponsel Nami itu ngasih tahu kalau dia nemuin ponsel itu di bis. Temen Nami yang di ponsel bernama gadis cantik ini auto pergi dong ke rumah Nami. Di sana si gadis cantik nemuin Nami tidur di kolong bangku gara-gara semalam Nami terlalu mabuk karena banyak minum alkohol. Pas Nami ngehubungin ponselnya, ternyata cowok psikopat ini mulai nyari-nyari akun media sosial Nami. Dan setelah dia tahu kalau Nami selalu berada di sebuah kafe di Sogyeodong, cowok psikopat ini lalu berpura-pura kalau dia lagi ada di daerah itu. Karena gak curiga sama sekali, Nami lalu ngajakin cowok psikopat ini ketemuan di kafe milik ayah Nami. Tapi karena psikopat ini gagal terus ngebuka ponsel Nami, akhirnya ponsel Nami dirusakin nih layarnya biar pecah. Scene lalu pindah ke tempat lain. Di sebuah gunung, polisi nemuin mayat cewek yang udah membusuk dan cewek ini adalah korban pembunuhan berencana. Tapi di sana nggak ada petunjuk sama sekali dan polisi cuma nemuin botol suplemen nutrisi pohon yang mereka pikir nggak ada hubungannya sama sekali dengan pembunuhan itu. 원래 묻혀있던 걸 수도 있고요. Gak lama polisi juga nemuin botol yang sama di sebuah pohon. Di pohon itu tertulis nama Jungyong yang ternyata Jungyong ini adalah anak si pak polisi yang udah 7 tahun menghilang. Gak kebayangkan ayahnya polisi, anaknya malah jadi psikopat. Balik lagi ke Nami nih. Di kafenya Nami dapat telepon dari cowok psikopat yaitu Jungyong. Katanya ponsel Nami layarnya rusak gara-gara gak sengaja dia jatohin. Padahal kan tadi sengaja tuh ponselnya dirusakin sama dia. Katanya ponsel Nami sekarang ada di toko reparasi dan dia udah bayar ongkos servisnya. Nami lalu pergi ke alamat toko reparasi itu yang sengaja dibuat oleh Jungyong supaya Nami gak curiga dan mikir yang aneh-aneh. 여기 맡겼다고 했어요. 이거요. Di sana Nami kudu ngisi formulir perbaikan ponsel dan harus nulis kata sandi ponselnya Yorobun. Dengan leluasa Jungyong naruh lensa kamera di ponsel milik Nami dan masang alat penyadap juga beberapa aplikasi di ponsel itu. Sekarang apapun yang dibuka oleh Nami di ponselnya bakal langsung terhubung sama ponsel yang ada di tangan Jungyong. Gak cuma itu, cowok psikopat ini juga bisa dengar semua percakapan Nami dan dia bisa mantau Nami lewat lensa kamera yang dipasang tadi. Serem ya. Setelah berhari-hari ngelacak setiap pergerakan Nami, Jungyong sengaja nih datang ke kafe Nami dan pura-pura beli jus buah plum buat deketin si Nami. Padahal jus itu nggak ada di dalam menu. Dan karena berpura-pura sebagai pelanggan di sana,
Akhirnya Nami bersedia ngebuatin jus spesial itu. Malam harinya Jungyong terus mantau Nami sampai Nami tidur. Dan setelah Nami terlelap, psikopat pun beraksi nih. Dia ngeretas ponsel Nami buat nyari semua data pribadi Nami yang diperlukan. Dari data-data itu, sekarang Jungyong jadi tahu nih di mana rumahnya Nami, jadwal keseharian dan akun rahasia milik Nami, saldo yang ada di rekeningnya, dan juga tempat kerja Nami. Lalu buat memuluskan rencana gilanya, dari semua informasi yang dikumpulkannya, sekarang psikopat ini bakal nyingkirin semua teman deket Nami, supaya Nami dijauhin dan ditinggalin sendirian, sehingga dia bisa leluasa ngelakuin aksinya. Di tempat kerjanya, Nami yang pekerja keras ini disukai sama bosnya nih. Bosnya ini bernama Bu Oh. Karena salah satu proyek di perusahaan itu telah berhasil berkat Nami, gaji Nami akan dinaikkan 2 kali lipat oleh si bos. Tapi katanya hal itu masih harus dirahasiakan dari rekan-rekan kerjanya. 월급 얘기는 우리끼리만. 그럼 이번 이벤트 잘 되면 다른 Di tempat lain, dengan beberapa informasi yang dia dapat, Pak Polisi akhirnya berhasil nemuin rumah tempat persembunyian Jungyong. Di sana dia seakan gak percaya pas nemuin bukti-bukti kalau mayat yang sebelumnya ditemuin di hutan itu adalah cewek korban pembunuhan anaknya. Gak cuma itu Yorobun, Jungyong juga punya banyak banget kartu nama palsu. Dan saat itu Pak Polisi gak sengaja nih nemuin catatan Jungyong yang isinya adalah rencana Jungyong buat ngedeketin dan ngebunuh Nami. Lalu tiba-tiba Jungyong yang tahu si ayah lagi ngobrak-ngabrik rumahnya, dia sengaja ngirim pesan buat ngalihin perhatian si ayah. Sehingga Jungyong punya waktu ngehancurin semua bukti di rumahnya. Setelah itu, Jungyong lalu pergi ke kafe Nami. Di sana ayah Nami curiga nih sama Jungyong karena Jungyong ngaku-ngaku sebagai pelanggan tetap, padahal ayah Nami tahu kalau Jungyong bukanlah pelanggan tetapnya. Ngelihat Nami terus deket sama cowok mencurigakan dan gak dikenal itu, sebagai orang tua si ayah ngingetin Nami supaya dia ngejauhin Jungyong. 너 어떻게 걱정을 안 해? 중국어를 한 건데 꼬이긴 뭘 꼬여? 목이 뭐야? 그냥 저 이상한 새끼 같으니까 가까이 하지 말라고. Gara-gara itu si ayah sekarang jadi incaran Jungyong nih. Jungyong ngehack ponsel Nami dan ngirim pesan ke ayah Nami supaya si ayah nginstal tautan yang dikirim, dan sialnya ayah Nami benar-benar nginstal aplikasi itu. Malam itu juga Jungyong langsung ngelacak tempat tinggal ayah Nami dan ngirim sebuah paket untuk mengalihkan perhatian si ayah. Pas si ayah lagi sibuk ngecek paketnya, Jungyong langsung ngehantam kepala ayah Nami sampai gak sadarkan diri. Sementara itu ternyata korban psikopat Jungyong itu udah banyak banget Yorobun, dan mereka semua dikubur di gunung yang sama. Di pagi hari, gara-gara ulah Jungyong di akun rahasia milik Nami yang sengaja ngunggah foto Nami bersama rekan kerjanya dengan caption ngeluh dan ngehina bos juga rekan-rekan kerjanya, Nami akhirnya dibenci nih sama mereka. Walau Nami berusaha ngejelasin kalau ponsel miliknya telah diretas, mereka nggak ada yang percaya sama Nami, dan saat itu juga Nami langsung dipecat dari perusahaan. Sekarang Jungyong udah berhasil nih ngebuat rekan-rekan kerja Nami ngejauh dari Nami. 여기서 왜 이러고 있어? Gak tinggal diam, Nami lalu pergi ke kantor polisi ditemenin si gadis cantik buat ngelaporin peretasan itu. Tapi di sana mereka kecewa nih Yorobun, karena polisi gak bisa memproses laporan kalau mereka gak bawa bukti. 당하신 증거를 가져오셔야 Sementara itu, Jungyong sekarang ngejadiin rumah ayah Nami sebagai markasnya. Setelah dia berhasil nyandra si ayah, dia juga pura-pura ngebantu Nami untuk mencari peretas ponselnya dan sengaja ngasut Nami supaya Nami jadi musuhan sama bestinya. 이 모습이 상대방한테 그대로 노출. 최근에
최근에 뭐 설치하거나 한 게 없는데 어떻게 누군가가 만졌다는 뜻이죠. 그래서 인스타도 그렇게. 확실해요? 네, 그건 확실해요. Sialnya, Nami percaya dong sama perkataan psikopat Jungyong. Sampai akhirnya mereka berantem dan bestinya gak mau lagi temenan sama Nami. Si Jungyong seneng nih, dia udah berhasil ngebuat Nami dijauhin sama semua temennya. 연락하지 마. Di sisi lain, polisi ngeevakuasi semua mayat korban pembunuhan Jungyong yang ditemukan di gunung. Dan walaupun hati kecil Pak Polisi berkata anaknya nggak mungkin jadi seorang pembunuh, tapi karena dia udah nemuin bukti, mau nggak mau Pak Polisi kudu nangkep anaknya dong. Si ayah akhirnya pergi ke tempat reparasi ponsel milik Jungyong, tapi sesampainya di sana ternyata Jungyong udah ngerusak tempat reparasi itu. Dan di sana cuma ada formulir data-data para orang terpilih yang udah jadi korban psikopat Jungyong. Untungnya saat itu Nami juga datang nih ke tempat reparasi. Dan di sini Pak Polisi dapat informasi dari Nami. Lalu karena udah tahu Nami bakalan jadi korban selanjutnya, Pak Polisi akhirnya ngajak Nami bekerja sama buat nangkep si Jungyong. Walaupun ya si Pak Polisi ini udah nggak tahu wajah Jungyong sekarang seperti apa, karena mereka udah lama banget gak pernah ketemu. Nami lalu nyusun rencana buat ngundang Jungyong ke rumahnya supaya nanti kalau psikopat itu muncul, Pak Polisi bisa langsung nangkep Jungyong di rumah Nami. 집으로 오게 만든다고요. Singkat cerita, Nami ngirim pesan nih ke Jungyong ngajak ketemuan di rumahnya. Sementara itu, Pak Polisi dan temennya bersiap mantau keadaan di luar rumah Nami supaya mereka bisa langsung nangkep si Jungyong. Lalu gak lama Jungyong baru aja tiba nih di tempat Nami. Tapi karena Pak Polisi udah lama gak ketemu anaknya itu, dia gak ngenali wajah Jungyong. Dan saat psikopat ini ngeles kalau dia bukan Jungyong, mereka malah langsung percaya Yorobun dan ngelepasin psikopat itu. 가던 길 가시죠. 뒷모습은 진짜 닮았나요? Lalu karena rencana mereka buat nangkep Jungyong gagal, Nami akhirnya ganti ponsel dan pergi ke rumah ayahnya. Dia nggak tahu kan kalau sebenarnya Jungyong udah nyekap si ayah dan sekarang psikopat itu tinggal di rumah ayahnya. Sesampainya di sana, Nami bilang nih sama Pak Polisi kalau dia bakal ngirim pesan seandainya terjadi apa-apa. Nami sengaja ngomong kayak gitu buat ngelabuin si Jungyong. Padahal Nami nulis di kertas Yorobun kalau dia cuma bakal nelpon dan gak akan kirim pesan. Jadi kalau nanti tiba-tiba dia ngirim pesan, itu berarti Jungyong ada di tempatnya. Lalu pas Nami udah masuk ke rumah ayahnya, psikopat Jungyong sengaja ngirim pesan dong ke Nami. Saat itu Nami baru sadar kalau Jungyong ada di rumah itu. 새끼가 있을 때 해놓고. Dengan santuinya, psikopat Jungyong muncul di hadapan Nami dan nunjukin video ayahnya yang lagi disekap. Ngelihat itu, Nami berusaha tegar sambil berkata kalau dia bakal lakuin apapun perintah Jungyong, asalkan Jungyong ngelepasin ayahnya. Lalu akhirnya Jungyong masuk nih ke dalam jebakan Nami. Jungyong nyuruh Nami ngirim pesan ke Pak Polisi supaya mereka ngira kalau Nami baik-baik aja. Padahal kan kalau Nami ngirim pesan, berarti Nami berada dalam bahaya. Di sisi lain, Pak Polisi dapat kabar dari tim forensik. Ternyata sebenarnya Jungyong yang asli udah meninggal setahun yang lalu Yorobun. Itu berarti Jungyong anak Pak Polisi yang asli udah dibunuh sama pria psikopat itu dan identitasnya dipakai sama dia. Balik lagi ke Nami nih. Ngelihat ayahnya gak sadarkan diri dan diikat di bak mandi, Nami yang gak bisa berbuat apa-apa terpaksa nurutin perintah psikopat itu. Nami kudu ngikat kakinya sendiri, berlutut sambil tangannya diikat di belakang dan rela dimasukin ke dalam bak mandi bersama ayahnya.
아빠 불러주세요. Psikopat ini puas banget nih ngeliat Nami. Dia lalu ngeabadiin potret Nami yang udah lilis dan gak bisa ngapa-ngapain lagi di dalam bak mandi. Untungnya gak lama Pak Polisi datang ke sana dan berhasil ngeringkus psikopat itu. 뭐야, 뭐하는 새끼야? 어? 이남희 씨 어디? Mereka juga berhasil nyelamatin Nami yang hampir meninggal di dalam bak mandi. Setelah mengetahui anaknya udah meninggal, Pak Polisi lalu ngelampiasin amarahnya mukul psikopat nyampe babak belur. Dan dia juga nemuin bukti nih kalau anaknya benar-benar udah meninggal di tangan psikopat itu. 깜빵 간다고. Nami yang ngeliat Jungjong tertawa dan gak punya rasa penyesalan sama sekali, dia yang masih lemah langsung bangun ngambil pistol Pak Polisi dan akhirnya Nami nembak psikopat itu. Ya walaupun psikopat itu ternyata gak mati Yorobun. Di akhir cerita Nami dan ayahnya berhasil selamat. Berita tentang psikopat itu pun ramai diperbincangkan. Dan sekarang KP ayah Nami jadi terkenal. Ditambah lagi Nami juga baikan sama bestinya. Nah itu dia ceritanya Yorobun. Gimana menurut kalian, seru gak ceritanya? Komen di kolom komentar ya. Gunakan ponsel kalian dengan bijak, hati-hati sama ponsel kalian. Hati-hati juga sama orang gak dikenal ya. Semoga kalian semua sehat selalu dan punya banyak kuota biar bisa terus nonton alur cerita film lainnya di channel Mimin. Gumawo, bye-bye.